Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sari Wahyuni dengan NIM 4202105024 dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi menu-menu yang ada di Microsoft Word. Ketika kita membuka software Microsoft Word, maka akan disuguhi tampilan dengan berbagai macam ikon dan menu. Masing-masing bagian memiliki fungsi dan perannya dalam menjalankan setiap perintah penting. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang bagian-bagian yang terdapat dalam lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar, kumpulan ikon yang terletak di bagian pojok kiri atas. Ini merupakan menu yang memudahkan pengguna untuk mengakses perintah yang sering digunakan seperti save, undo, redo, dan lain-lain. Dan yang kedua, title bar. Ini merupakan bagian tengah atas dari lembar kerja Microsoft Word yang menampilkan judul dari file yang sedangkan kita kerjakan. Bagi file yang belum tersimpan biasanya akan menampilkan judul dokumen. Yang ketiga, page status. Terletak di bagian bawah lembar kerja Microsoft Word yang biasanya berfungsi untuk menampilkan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang sedang digunakan. Yang keempat, tab menu. Kumpulan menu yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda untuk menyesuaikan pengaturan pada dokumen. Yang kelima, ribbon tool. Ini merupakan isi tab menu, kumpulan ikon yang mewakili berbagai fungsi dan perintah spesifik tertentu. Dan yang ini, scroll bar. Bagian ini terdapat bagian kiri dan bawah Microsoft Word dan berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Dan zoom menu. Zoom menu ini berada di bagian kiri bawah dan berperan untuk melakukan zooming, membesar dan mengecilkan tampilan lembar kerja di Microsoft Word. Dan yang terakhir, Windows. Berisi 3 buah perintah yaitu minimize untuk membaca Word ke latar belakang, maximize atau restore down untuk mengubah ukuran tampilan Microsoft Word, dan close untuk menutup lembar kerja Microsoft Word. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ikon-ikon yang ada pada menu Microsoft Word. Yang pertama adalah menu file. Yang pertama adalah home. Fungsi submenu home pada menu file adalah untuk kembali ke tampilan awal seperti saat pertama kita membuka program Microsoft Word. Di sana terdapat pilihan tentang beberapa jenis template yang biasanya digunakan seperti dokumen kosong. Juga terdapat tampilan mengenai submenu lain lagi yaitu recent, pinned, dan share with me. Recent berisi tentang beberapa dokumen terakhir yang baru saja kita buka. Pinned digunakan untuk menandai dokumen yang penting agar mudah dicari. Sedangkan share with me adalah dokumen yang kita terima dari online lewat fitur berbagi. Dan new. Fungsi submenu pada new adalah untuk membuat suatu dokumen baru. Contohnya, saat kita baru masuk ke tampilan Word, biasanya akan ada tampilan suatu format dokumen. Atau saat sedang membuat makalah tentang teknologi informasi. Namun di saat itu juga kita ada tugas makalah tentang bahasa Inggris.
Perintah new biasa digunakan sehingga kita bisa membuat 2 dokumen atau lebih dalam jendela yang berbeda. Dan ketiga, open. Fungsi open pada menu file yaitu membuka dokumen berformat doc yang ada dalam folder penyimpanan komputer. Pada versi terbaru terdapat juga pilihan membuka pada akun OneDrive personal maupun bisnis. Yang keempat, info. Fungsi info pada menu file adalah untuk mengetahui informasi dokumen yang sedang kita buat, meliputi melindungi privasi dengan menggunakan fitur password, menyembunyikan informasi pribadi, mengatur backup project terakhir yang belum disimpan, serta mengetahui tabel properties yang berisi informasi dasar seperti ukuran dokumen dalam KB, jumlah halaman, kata, revisi, judul, tag, komentar, template, status, kategori, hingga waktu terakhir kali file disimpan atau modifikasi. Yang kelima, save. Fungsi perintah save pada menu file adalah untuk menyimpan dokumen atau project yang sedang dibuat ke dalam folder penyimpanan komputer. Dan save as. Fungsi perintah save as pada menu file Microsoft Word adalah untuk menyimpan dokumen yang telah memiliki nama menjadi nama baru, sehingga terdapat 2 file yang berbeda. Yang ketujuh, print. Fungsi perintah print pada menu file Word adalah untuk mencetak dokumen yang telah kita buat yang terhubung dengan printer. Hal ini meliputi mengatur jenis kertas yang akan dicetak, posisinya, pengaturan margin, hingga jumlah kopian per lembarnya. Yang ke-8, export. Fungsi perintah export pada menu file Word adalah untuk mengubah tipe dokumen ke dalam format lain seperti PDF. Yang ke-9, close. Untuk menutup lembar kerja dokumen yang sedang kita buat namun tidak menutup program Word, lembar kertas atau project yang kita buat akan terhapus sehingga hanya ada tampilan Word tanpa lembar kertas. Bila belum disimpan akan muncul pemberitahuan untuk menyimpan atau tidak. Yang ke-10, account. Untuk mengetahui informasi akun produk Office yang digunakan, namun juga bisa mengubah gambar atau motif latar belakang dari Office hingga temannya. Dalam pengaturan standar biasanya temannya berubah kod dan bertema putih. Namun sebenarnya bila dirubah menjadi hitam bagi yang suka atau agar tidak mencolok di mata. Yang ke-11, feedback. Feedback berfungsi untuk memberikan umpan balik, tanggapan, kritik, atau nilai yang diberikan kepada pengguna Word terhadap program tersebut. Jadi, bila pengguna memiliki saran, bisa menggunakan tanggapan lewat submenu feedback, atau bagi yang puas, bisa juga penyampaiannya pesan tersebut. Yang ke-12, option. Fungsi option pada menu file Word adalah untuk mengatur program Word dari pengaturan dasar, tampilan, waktu auto save, hingga dilanjutkan. Yang kedua adalah home, yang terdiri dari clipboard, font, paragraph, stylus, editing. Yang pertama, clipboard. Ini terdiri dari sekumpulan icon dan fungsinya masing-masing, yaitu paste, menempelkan hasil copy atau cut. Cut, memotong teks atau objek terpilih. Copy, menyalin teks atau objek terpilih. Format painter, meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Decrypt font, secara khusus berfungsi untuk pemformatan seputar huruf yang terdiri dari 1. Font, memilih jenis huruf. Kedua, font size, mengatur ukuran huruf. Ketiga, increase font size, memperbesar huruf secara instan. Keempat, decrease font size, memperkecil ukuran huruf secara instan. Change case, mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Yang keenam, clear, menghapus pemformatan teks terpilih. 7. Bold, menebalkan teks secara terpilih. Italic,
Berfungsi untuk memberikan teks terpilih. Underline, memberikan garis bawah pada teks terpilih. Yang ke-10, striker through, memberikan tanda coret pada teks terpilih. Subscripts, mengganti karakter pengangkatan. Superscript, mengganti karakter pengangkatan. Dan yang ini, text effect, memberikan efek artistik pada teks terpilih. Text highlight, memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Dan font color, mengatur warna teks terpilih. Grup paragraf. Yang pertama, bullets, memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih. Numbering, memberikan format penomoran. Multiple list, penulisan angka secara otomatis. Decrease indent, menggeser baris paragraf ke kiri. Increase indent, menggeser baris paragraf ke kanan. Sort, menyortir data. Show hide, menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Yang ketiga, menu insert. Ada page, tables, illustration, add-ins, media, links, comment, header and footer, text, symbols. Yang pertama, page. Terdiri cover, blank, page break. Pertama, cover, berfungsi untuk membuat halaman sampul. Kedua, blank page, membuat halaman baru. Ketiga, page break, membuat halaman baru. Dan yang kedua, tables. Table berfungsi membuat tabel dalam tulisan. Yang ketiga, illustration atau ilustrasi. Pada submenu ini kita bisa menambah gambar baik yang sudah tersimpan di laptop ataupun dengan cara download dari internet. Desain, bentuk, bagan, denah, grafik, serta print screen. Pertama, picture, menambahkan gambar pada tulisan. Yang kedua, shapes, membuat desain kotak, segitiga, lingkaran, garis lurus, dan lain-lain. Smart art, membuat ilustrasi bagan, denah, dan sebagainya. Chart, membuat grafik pada penyajian data dalam bentuk tabel. Screenshot, menangkap layar atau istilah lainnya, print screen. Yang keempat, add-ins. Pada submenu ini hanya bisa difungsikan ketika kita terhubung dengan jaringan internet atau online. Yang pertama, My Add-ins, untuk melihat aplikasi-aplikasi yang telah di-download dari store. Wikipedia, website untuk mencari informasi baru terkait apa saja. Dan ini online video media. Di submenu ini kita juga harus terhubung dengan jaringan internet untuk bisa memanfaatkannya. Dengan klik ikon ini, kita dihubungkan dengan media penyedia video seperti YouTube. Ini berfungsi untuk menambahkan video dari website penyedia video seperti YouTube ke halaman. Dan links. Pada submenu link, kita menyisipkan link dan petunjuk halaman. Pertama, link, berfungsi menyisipkan link ke dalam kata atau kalimat. Yang kedua, bookmark, membuat petunjuk dalam halaman. Yang ketiga, cross reference, memberikan petunjuk ke halaman lain. Selanjutnya, comment,
Pada submenu comment ini, kita bisa memberikan komentar pada sebuah kata atau kalimat dengan cara pilih atau blok terlebih dahulu. Komen berfungsi memberikan komentar pada kata atau kalimat yang ditandai. Selanjutnya, header and footer. Dengan submenu ini, kita bisa menambahkan judul, catatan kali, dan penomoran halaman. Yang pertama, header. Berfungsi membuat catatan atau judul pada bagian atas halaman. Yang kedua, footer. Membuat catatan atau judul pada bagian bawah halaman. Yang tiga, page number. Memberikan nomor halaman pada tiap halaman. Selanjutnya, teks. Pada grup teks ini kita bisa mendesain tulisan-tulisan agar lebih menarik, menambahkan tanda tangan, waktu dan tanggal, serta penambahan objek atau file ke halaman yang sedang kita buat. Yang pertama, text box. Membuat desain tulisan berada dalam kotak. Yang kedua, explore page path. Memberikan desain unik pada halaman. Yang ketiga, word art. Membuat desain pada huruf, kata, atau kalimat. Yang keempat, drop cap. Membuat desain huruf awal pada suatu paragraf. Yang kelima, signature line. Memberikan cap tanda tangan pada halaman. Yang keenam, date and time. Memasukkan tanggal pada barisan kalimat. Yang ketujuh, objek. Memasukkan atau menambahkan file ke halaman yang sedang dibuat. Yang terakhir, simbol. Fungsi dari submenu ini kita bisa menambahkan simbol-simbol dan rumus-rumus. Yang pertama, equation. Fungsi ini menambahkan atau membuat rumus dalam tulisan. Yang kedua, simbol. Menambahkan simbol dalam tulisan. Selanjutnya, di menu draw yang terdiri dari icon, tools, pens, convert, insert. Yang pertama, tools. Dalam tab menu draw, Microsoft Word berfungsi sebagai alat gambar seperti pensil bebas dan penghapus. Yang kedua, pens. Berfungsi sebagai fitur atau alat untuk menulis seperti ballpoint, pensil, dan stabilo. Yang ketiga, convert. Pada menu draw, Microsoft berfungsi untuk mengubah gambar menjadi bentuk sederhana dan rumus matematika. Dan yang keempat, drawing, insert. Berfungsi untuk memasukkan kanvas atau kertas gambar. Yang kelima, menu design yang terdiri dari themes, color, fonts, paragraph spacing, effect, set and default, watermark, page color, page border. Pada menu ini kita bisa mendesain lembar kerja yang sedang kita buat agar lebih menarik, mulai dari tema, warna fonts, sampai efek pada lembar kerja atau kertas kerja. Yang pertama, themes. Berfungsi untuk menambahkan tema pada dokumen yang sedang kita kerjakan agar lebih bergaya dan menarik. Yang kedua, color. Memilih warna tema yang sudah kita pilih pada dokumen yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga, fonts. Berfungsi untuk memilih fonts atau gaya huruf pada tema dokumen yang sudah kita pilih. Yang selanjutnya, paragraph spacing. Mengubah atau memilih spasi antar paragraf sesuatu dengan yang kita inginkan. Efek. Memberikan perubahan efek pada dokumen yang sedang kita kerjakan. Set as default. Menerapkan format dokumen yang sedang kita buat pada dokumen baru selanjutnya. Selanjutnya, page background yang terdiri dari watermark. Difungsikan untuk mendesain background lembar kerja seperti warna, cap air, atau watermark. Pertama, watermark menambahkan cap air
pada bagian belakang teks. Kedua, page color, memberikan warna lembar kerja atau halaman dokumen yang sedang kita buat. Yang terakhir, page border, menambahkan bingkai pada sisi lembar kerja atau halaman dokumen. Untuk bagian ke-6 yaitu tentang tab menu layout, yang terdiri dari 3 grup yaitu page setup, paragraph, arrange. Yang pertama, page setup, terdiri dari margin, berfungsi untuk mengatur ukuran batas teks pada lembar kerja. Orientation, mengatur tampilan kertas horizontal atau vertikal. Yang ketiga, size, mengatur ukuran kertas pada lembar kerja. 4 columns, mengatur tampilan kolom teks. 5 breaks, buat jeda pada halaman. Yang keenam, line numbers, membuat nomor pada setiap baris tulisan. Yang ketujuh, hyphenation, memberikan tanda sambung pada ujung baris tulisan. Selanjutnya, paragraf. Yang pertama, indent left, menggeser tulisan dari tepi kanan ke bagian tengah lembar kerja. Yang kedua, indent right, menggeser tulisan dari tepi kiri ke bagian tengah lembar kerja. Yang ketiga, spacing before, mengatur luas spasi di atas paragraf terpilih. Yang keempat, spacing after, mengatur luas spacing di bawah paragraf terpilih. Selanjutnya, arrange. Yang pertama ada position, menempatkan objek atau gambar pada bagian tulisan yang dikehendaki ya. Yang kedua, wrap text, mengatur objek atau gambar yang telah diletakkan di mana saja pada tulisan tanpa mengganggu keutuhan tulisan tersebut. Yang ketiga, bring forward, memposisikan sesuatu objek di depan objek lainnya. Keempat, send backward, mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Yang kelima, selection pane, menampilkan panel navigasi objek atau gambar. Yang keenam, align, memindahkan objek atau gambar sesuai kehendak atas, bawah, tengah, atau samping tulisan. Yang ketujuh, group, mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Dan yang terakhir, rotate, memutar atau membolak-balikan gambar atau grafik. Untuk bagian ke-6 yaitu tentang tab menu reference, yang terdiri dari table of contents, footnotes, citation and bibliography, caption, index, and table of authorities. Yang pertama, table of contents. Table of contents ini secara umum berfungsi untuk mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Ikonnya sebagai berikut. Yang pertama, table of contents, yang berfungsi untuk memilih dan mengatur daftar isi otomatis. Yang kedua, add text, menambahkan teks dalam paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang diinginkan. Yang ketiga, update table, memperbaharui bentuk daftar isi otomatis, atau ikon ini biasanya digunakan ketika terdapat perubahan secara manual atau tidak otomatis pada daftar isi otomatis yang telah dibuat sehingga membutuhkan penyesuaian dengan perubahan terbaru. Yang kedua, footnotes. Pada grup ini berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki atau footnote dan sejenisnya. Ikon-ikonnya sebagai berikut. Yang pertama, insert footnote, yang berfungsi menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki dan terletak di bagian bawah halaman. Yang kedua, insert endnote, menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Yang ketiga, next footnote, yang berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang ada secara berurutan. Ikon ini akan berefek maksimal apabila jumlah footnote atau endnote lebih dari satu.
Urutan pemantauan dapat dilihat dari urutan maju atau mundur secara dengan isi tombol down arrow yang ada. Yang keempat, show notes, menampilkan letak footnote atau endnote yang telah ditambahkan. Yang ketiga, citation and bibliography. Kegunaan atau fungsi pada grup ini adalah untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Yang pertama, insert citation, yang berfungsi untuk menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Yang kedua, manage sources, yang berfungsi untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Yang ketiga, styling, memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Yang keempat, bibliography, menambahkan dan mengelola daftar isi Yang keempat, caption. Fungsi utamanya untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen yang kita buat lebih menarik dan mudah dipahami. Berikut ini fungsinya masing-masing icon. Yang pertama, insert caption, untuk membersihkan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan. Yang kedua, insert table of figures, menambahkan daftar gambar yang ada dalam dokumen. Yang ketiga, update table, memperbaharui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, cross reference, menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar rujukan yang telah ada. Istilah cross reference juga dikenal dengan referensi silang. Yang keempat, yang seterusnya adalah index. Dengan memanfaatkan ikon-ikon pada grup indeks ini, kita bisa memberikan tanda pada sumber rujukan. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik. Adapun ikon-ikon yang terdapat dalam grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mark entry. Mark entry memberikan tanda terhadap masukan sumber baru dalam dokumen. Yang kedua, insert index, menambahkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Yang ketiga, update index, memperbaharui daftar kata atau indeks yang ada. Selanjutnya yang keenam, table of authorities. Grup yang satu ini bisa kita fungsikan untuk mengelola daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini kita diberikan otoritas untuk melakukan pengaturan berbagai daftar tersebut. Ikon-ikon dan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mark citation, yang berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang terdapat di jendela mark citation. Yang kedua, insert table of authorities, untuk menambahkan daftar authorities pada dokumen Microsoft Word. Yang ketiga, update table. Update table ini berfungsi untuk memperbaharui daftar authorities sehingga sinkron dengan kondisi terkini. Untuk bagian ke-8 yaitu tentang tab menu mailings yang terdiri dari 5 grup, yaitu create, start mailing merge, write and insert files, preview result, finish. Yang pertama, grup create. Secara umum, fungsinya adalah untuk membuat tulisan pada amplop, surat, atau label dengan ukuran dan bentuk sesuai keinginan kita. Yang pertama, envelopes, yang berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan kita buat. Yang kedua, labels, membuat serta mencetak tulisan label sesuai dengan bentuk dan ukuran yang akan kita cetak. Yang kedua, start my merge. Pada grup ini secara umum kita bisa membuat surat dari mulai sampul isi dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Ikon-ikon yang terdapat yaitu start mailing merge, select, receive, and edit receipt list. Yang pertama,
Start Mail Merge, yang berfungsi untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus, baik surat biasa ataupun surat elektronik. Yang kedua, Select Recipients, yang berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Dan yang ketiga, Edit Recipient List, yang berfungsi untuk mengedit daftar penerima surat. Yang ketiga, Group Write and Insert Fields. Pada grup ini kita bisa mengelola data identitas penerima surat yang sedang kita buat. Berikut adalah beberapa icon yang bisa kita gunakan. Yang pertama, Highlight Merge Fields, yang berfungsi untuk mengetahui dan mengubah informasi yang salah terkait surat yang sedang kita buat. Yang kedua, Address Block, yang berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang kita buat. Greeting Line berfungsi untuk menambah nama sapaan dari penerima surat. Insert Merge Fields berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Rules berfungsi untuk menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan atau quote yang tersedia. Match Fields berfungsi untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Yang terakhir, Update Labels berfungsi untuk memperbaharui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Selanjutnya ada Preview Result. Grup Preview Result ini kita fungsikan untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratannya isi surat tersebut. Yang pertama ada icon Preview Result, yang berfungsi untuk melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Yang kedua, Find Recipient, mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Yang ketiga, Check for Errors, yang berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Yang terakhir, kelima, Group Finish. Grup ini adalah sebagai proses finalisasi dalam pembuatan surat. Finish Merge berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Selanjutnya, untuk bagian ke-9, Review, yang terdiri dari 10 grup. Yang pertama, Moving, Explicit, Which, Comment, Tracking, Change, Compare, Protect, Nika. Yang pertama, Proofing. Pada submenu ini adalah untuk memeriksa ejaan dokumen yang kita buat dengan sangat mudah, termasuk di dalamnya pemeriksaan grammar, pengucapan, juga penghitung kata pada dokumen kita. Yang pertama ada Spelling Grammar, yang berfungsi untuk memeriksa ejaan pada teks dan memeriksa tata bahasa pada paragraf dalam dokumen Word yang sedang aktif. Yang kedua, Thesaurus, yang berfungsi untuk mendapatkan saran kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama dengan kata yang telah dipilih. Yang ketiga, Word Count, yang berfungsi untuk mengetahui jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Dan selanjutnya, kedua, Check Accessibility. Accessibility yang berfungsi untuk mengecek aksesibilitas pada orang dengan keterbatasan khusus. Yang ketiga, Language. Submenu Language ini bisa digunakan untuk menentukan bahasa pada dokumen. Selain itu, juga bisa langsung melakukan translate dokumen. Yang pertama, Translate, yang berfungsi untuk mengatur menerjemahkan kata atau paragraf dalam bahasa yang berbeda dengan menggunakan kamus bilingual atau mesin penerjemah. Yang kedua, Language, yang berfungsi untuk mengatur dan memilih bahasa yang diinginkan sekaligus memeriksa ejaan dan tata bahasa yang bersangkutan.
Selanjutnya, komen. Komen ini memberikan komentar atau membaca komentar dari dokumen yang mungkin sebelumnya sudah dibuat. Ini merupakan salah satu fungsi dari submenu ini. Yang pertama, new comment, yang berfungsi untuk menambahkan komentar baru pada tempat terpilih. Yang kedua, delete, untuk menghapus komentar terpilih. Yang ketiga, previews, yang berfungsi untuk sebagai navigasi untuk melihat komentar sebelumnya. Yang keempat, next, berfungsi sebagai navigasi untuk melihat komentar berikutnya. Yang kelima, show comments, untuk memperlihatkan komentar. Yang kelima, tracking. Ini bisa kita gunakan untuk menelusuri dokumen, baik mencari kata atau mungkin perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, kita bisa tahu mana dokumen yang telah dirubah atau merubah dengan submenu ini. Yang pertama, ada track change, untuk melacak semua perubahan yang telah dibuat pada dokumen Word. Perubahan tersebut mencakup sisipan maupun perubahan format. Yang kedua, simple markup, yang berfungsi untuk memilih cara melihat perubahan yang telah dilakukan pada dokumen. Icon ini juga berfungsi untuk melakukan finishing pada perubahan yang telah dilakukan. Yang ketiga, show markup, yang berfungsi untuk memilih jenis markup apa yang akan ditunjukkan dalam dokumen. Yang keempat, reviewing pane, yang berfungsi untuk memperlihatkan perbaikan dalam jendela yang terpisah. Selanjutnya, yang keenam, change. Dengan submenu ini kita bisa memberikan review apakah perubahan tersebut pada tracking bisa diterima atau tidak. Yang pertama, accept, yang berfungsi untuk menerima perubahan baru dan usulan perubahan berikutnya. Yang kedua, reject, untuk menolak perubahan baru dan usulan perubahan berikutnya. Yang ketiga, previous, yang berfungsi sebagai navigasi untuk menampilkan perubahan sebelumnya di dalam dokumen sehingga kita bisa menerima atau menolak perubahan tersebut. Yang keempat, next, yang berfungsi sebagai menampilkan perubahan berikutnya di dalam dokumen sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Selanjutnya, compare. Submenu ini bisa digunakan membandingkan dua dokumen yang serupa, namun mungkin tidak sama, dengan lebih mudah. Icon ini berfungsi untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi. Ke-8, protect, submenu yang bisa digunakan untuk melindungi dokumen, mengatur beberapa orang atau orang mana yang dapat mengubah dokumen tersebut. Yang pertama, block outdoor, yang berfungsi untuk memblokir penulis lain dari mengedit teks tertentu pada dokumen. Yang kedua, restrict editing, yang berfungsi untuk membatasi bagaimana orang mengedit atau memformat bagian-bagian tertentu dari dokumen. Yang ke-9, ink. Submenu ini adalah untuk menampilkan komentar tulisan tangan apapun pada dokumen. Icon hiding ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar tulisan dengan apapun pada dokumen. Selanjutnya, pada bagian 10, yaitu tentang tab menu view, yang terdiri dari view, page movement, show, zoom, window, macros, SharePoint. Yang pertama, group views. Grup ini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja dengan mode tertentu. Di antaranya, Anda bisa mengubah pada mode print layout default saat ini, web layout, tampilan yang akan ditampilkan di website jika dipublish dalam bentuk HTML, mode baca, sampai dengan draft dan outline. Yang pertama,
Read mode yang berfungsi untuk merubah tampilan halaman dokumen menjadi bentuk yang mudah dan nyaman untuk dibaca. Yang kedua, print layout yang berfungsi untuk memeriksa bagaimana dokumen akan terkunci saat dicetak. Yang ketiga, web layout yang berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman web. Yang keempat, outline yang berfungsi untuk melihatkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman outline berdasarkan garis besar isi dokumen. Yang kelima, draft untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman draft yang dapat digunakan untuk memperbaiki teks secara cepat. Yang kedua, page movements. Page movements digunakan untuk merubah pengaturan perpindahan antara halaman satu dengan halaman lain pada lembar kerja, apakah vertikal, atas ke bawah dan sebaliknya, atau horizontal ke samping, ke kanan kiri. Yang pertama, vertikal yang berfungsi untuk mengulir ke atas dan ke bawah untuk berpindah antar halaman. Yang kedua, side to side yang berfungsi untuk melihat seluruh halaman dengan menggeser setiap halaman dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Yang ketiga, group show. Group show dapat menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghapus centang alat bantu ke lembar kerja, diantaranya adalah ruler, grid lines, navigation pen. Yang pertama, ruler yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris yang digunakan untuk mengukur dan menyusun objek dalam bentuk dokumen. Yang kedua, grid lines yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu seperti kertas berpetak yang berguna untuk menyesuaikan objek dalam dokumen. Yang ketiga, navigation pen yang berfungsi untuk membuka panel penelusuran sehingga memungkinkan pengguna program Microsoft Word untuk melakukan penelusuran baik dengan judul atau halaman, bahkan untuk pencarian teks atau objek. Selanjutnya, zoom. Group zoom ini dapat digunakan untuk melakukan zooming atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, icon zoom yang berfungsi untuk menampilkan kotak dialog zoom yang digunakan untuk menentukan tingkat perbesaran tampilan dokumen. Yang kedua, 100% untuk menentukan pembesaran tampilan dengan ukuran 100%. Yang ketiga, one page yang berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan hanya satu halaman dokumen saja. Yang keempat, multiple page yang berfungsi untuk menampilkan banyak halaman dokumen. Yang kelima, page width yang berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan lebar maksimal dari halaman. Kelima, group windows. Group windows dapat mengatur jendela dokumen yang sedang kita buka. Misalkan kita membuka dokumen 1 dan 2, apakah mau menggunakan jendela standar sendiri-sendiri atau menggabungkannya dengan split dan sebagainya. Windows terdiri dari new windows yang berfungsi untuk membuka dokumen baru yang mempunyai isi yang sama persis dengan dokumen yang sedang dibuka. Dokumen baru tersebut bersifat sementara. Mengolahnya berarti sama dengan mengolah dokumen yang dibuka pertama kali. Yang kedua, arrange all yang berfungsi untuk menampilkan semua dokumen Microsoft Word yang sedang aktif dalam satu jendela sehingga pengguna dapat melihat seluruh dokumen yang aktif dengan ukuran yang sama dan dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, split yang berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam keadaan terbagi menjadi dua agar pengguna dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama pada waktu bersamaan. Yang keempat, view side by side yang berfungsi untuk menampilkan kotak dialog compare side by side yang berguna untuk melihat dokumen yang sedang aktif bersamaan dengan satu dokumen lain yang terdapat dalam kotak dialog compare side by side. Yang kelima,
Synchronous scrolling yang berfungsi untuk mengatur pergerakan scroll, apakah ada satu dokumen saja ataukah dua dokumen yang telah ditampilkan dengan menggunakan kotak dialog. Compare side by side yang berfungsi untuk membandingkan dokumen baris demi baris. Yang kelima, reset Windows position yang berfungsi untuk mengatur ulang pergantian posisi antara dua dokumen yang tampil kiri pindah ke kanan atau sebaliknya. Yang ketujuh, switch windows yang berfungsi untuk melakukan peralihan dokumen Word yang terbuka pada halaman utama dengan Word yang berbeda. Yang keenam, macros. Macros hanya mempunyai satu icon saja. Macros berfungsi untuk melihat, membuat, dan menghapus daftar makro. Icon ini juga berfungsi untuk merekam sebuah makro atau menerima pengaturan makro lainnya. Dan terakhir, SharePoint. SharePoint ini juga mempunyai satu icon saja, yaitu Properties, yang berfungsi untuk melihat dan edit properti dokumen SharePoint. Selanjutnya, menu Help yang terdiri dari Help, Contact Support, Feedback, and Show Training. Yang pertama, Help. Fitur Help pada Microsoft Word berfungsi untuk memunculkan panel navigasi pintas. Yang kedua, Contact Support yang berfungsi untuk mendapatkan bantuan, dukungan, maupun servis lewat CS. Yang ketiga, Feedback yang berfungsi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software tersebut. Dan terakhir, Show Training yang berfungsi untuk memunculkan panduan pembelajaran dengan operasi sistem Windows. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi.